Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita semua saat ini telah berhasil sampai ke bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Akan tetapi, dahulu kala sekali pernah umat ini jatuh ke dalam jurang kehinaan, bahkan hampir saja umat Islam ini musnah dari dunia ini. Dahulu kala pada masa kita terpecah belah dan diserang dari luar tanpa ampun. Akan tetapi, dari jurang kehinaan itu pula Allah tarik kita kembali ke atas kemuliaan. Dan hal itu terjadi pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Dahulu, pada tahun 1259, umat Islam kehilangan kekuatannya. Saudara-saudara sekalian mungkin telah mengetahui bahwa pada saat itu, di Daulah Abbasiyah yang dahulunya berkuasa, yang dahulunya pada masa Sultan Harun ar-Rasyid, pernah menjadi pemimpin pada ilmu pengetahuan, dan bahkan berkuasa di atas bangsa-bangsa lain, penuh dengan kemuliaan. Akan tetapi kekuatan itu hilang. Umat Islam pecah, hancur lebur, terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Datanglah masanya perang salib, dan pada saat itu pula kita sempat dikalahkan. Kalaulah dulu pada masa Nabi Muhammad SAW kita dipimpin oleh baginda Rasul sendiri, maka kemudian perjuangan itu dilanjutkan oleh sang panglima Khalid bin Al-Walid pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian berdirilah Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Dan pada masa perang salib, setelah kita dikalahkan, muncullah pahlawan Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau kemudian mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir dan Syam. Pada masanya, pada tahun 1250, berdirilah dinasti Mamluk, Kesultanan Mamluk yang menggantikan dinasti sang pahlawan itu. Dan Kesultanan Mamluk inilah yang akan menjadi pahlawan kita pada cerita ini. Pada abad ke-13, tahun 1200-an, Kekaisaran Mongol didirikan oleh Genghis Khan. Dia menyatukan suku-suku yang terpecah di dataran Mongol, kemudian menggunakannya dan memobilisasinya untuk melakukan ekspansi dan penaklukan besar-besaran. Umat Islam pun tidak luput dari kehancuran ini. Setelah kematiannya, kekaisarannya diserahkan kepada anak cucunya. Salah satu diantaranya adalah Hulagu Khan yang menguasai wilayah Persia. Hulagu Khan inilah yang menyerang Baghdad dan menghancurkannya. Pada serangan tersebut, umat Islam sudah tidak bersatu lagi. Umat sudah lemah, terpecah belah, bagai ombak, bagai buih dalam ombak. Tidak mampu lagi untuk menahan arus perkembangan zaman. Yang terjadi adalah umat Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, termasuk dinasti Abbasiyah sendiri hanya menguasai wilayah Irak dan sekitarnya. Maka datanglah Hulagu Khan dan pasukannya menghancurkan semuanya. Kota Baghdad diserang, dan hanya dalam waktu 2 minggu kota Baghdad dihancurkan. Umat Islam dibantai, anak-anak dan perempuannya dijual ke dalam perbudakan. Sang khalifah dibunuh, dan perpustakaan Baghdad dihancurkan. Buku-bukunya ditenggelamkan ke dalam sungai. Maka hilanglah apa-apa yang dulu pernah menjadi kemuliaan umat Islam. Segala ilmu pengetahuan, segala kebijaksanaan, musnah semuanya pada saat itu pula. Maka jatuhlah umat ini ke dalam kehinaan. Yang dulunya duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan bangsa lain, kini hancur lebur. Akan tetapi, pada bulan yang mulia, bulan Ramadan, Allah keluarkan kita semua dari kehinaan. Tepatnya, pada 25 Ramadan 658 Hijriah atau 2 September 1260. Disinilah dinasti Mamluk mengalahkan Mongol. Pasukan Mongol tidak puas hanya dengan menghancurkan Baghdad saja.
dikejarnya pula sisa-sisa kerajaan Islam yang lain. Mereka bergerak ke arah barat. Bahkan sampai-sampai mereka sempat menyerang Turki. Cikal bakal kerajaan Turki Utsmani, yaitu dinasti Saljukrung, diserang oleh mereka dan dijadikan negara bawahan. Setelah itu, gerombolan Mongol itu bergerak terus ke arah selatan, ke bawah, menuju ke arah Mesir. Kabar ini pun sampai ke telinga Sultan Qutus, Saifuddin Qutus, Sultan Mamluk yang saat itu berkuasa. Sebagian kota sudah dihancurkan oleh pasukan Mongol, diantaranya Aleppo di Suriah. Maka kota-kota lain pun menyerah secara sukarela kepada bangsa Mongol karena mereka takut akan apa yang akan menimpa mereka. Setelah berita ini sampai kepada Sultan Qutus, beliau menerima kedatangan utusan bangsa Mongol. Utusan-utusan itu datang dengan membawa ancaman. Hai kaum muslimin, kalian telah mengetahui bahwasannya kami para Mongol, kami adalah para penakluk. Kalian telah ketahui bagaimana nasib Baghdad, nasib Aleppo, dan nasib kota-kota lain. Telah kami hancur leburkan mereka dan kami bantai penduduknya. Maka menyerahlah kepada kami. Niscaya akan kami biarkan kalian untuk hidup. Akan tetapi, melawanlah dan akan kami hancurkan masjid-masjid kalian. Kami bantai kalian dan kami tunjukkan kepada Tuhan kalian bahwasanya Tuhan kalian itu lemah. Demikian kira-kira ancaman yang disampaikan kepada Sultan Qutus. Maka Sultan pun undur diri untuk bernegosiasi dengan para panglimanya. Mereka tahu bahwasanya negara-negara lain sudah dihancurkan oleh kekaisaran Mongol. Mereka tahu bahwasanya merekalah pertahanan yang terakhir yang tersisa dari umat Islam. Entah apa kabar yang lain, Baghdad sudah dihancurkan. Entah bagaimana nasib muslim yang ada di Spanyol Muslim, di Andalusia. Turki pun sudah terkena imbasnya. Maka para panglima itu pun ketakutan. Mereka merasa bahwa ada baiknya kita menyerah saja kepada Mongol, asalkan hidup. Akan tetapi Qutus menolak. Sultan menolak untuk tunduk. Beliau berkata, biarlah aku yang datang ke medan pertempuran sendiri jikalau tidak ada seorang pun dari kalian yang ingin mengikutiku. Sultan dengan tegas mengatakan bahwa beliau akan berjuang sendiri kalau tidak ada yang mau membantunya. Maka Sultan pun memberikan perintah untuk menangkap utusan Mongol itu dan kemudian membunuhnya sebagai peringatan keras kepada bangsa Mongol. Sudah tidak bisa ditarik mundur lagi. Jalan terbuka lebar menuju pertempuran. Bangsa Mongol tentunya tidak akan terima terhadap penghinaan ini. Ketika itu, Hulagu Khan terpaksa kembali ke ranah Mongolia untuk suatu hal lain. Maka dia meninggalkan pasukannya di bawah kepemimpinan seorang jenderal yang bernama Kit Buka. Jenderal ini merupakan salah seorang jenderal Mongol yang tangguh. Dan di bawahnya terdapat sejumlah besar pasukan Mongol. Maka bergeraklah Kit Buka bersama gerombolan Mongol menuju ke Mesir. Melanjutkan perjalanan mereka sebelumnya. Sultan pun melakukan hal yang sama. Beliau melakukan mobilisasi bersama dengan salah satu jenderal yang paling mampu yang bernama Baibars. Atau mungkin kita lebih mengenalnya dengan nama Ruknuddin Baibars. Mereka mengumpulkan pasukan dan bergerak ke arah Palestina. Maka bertemulah kedua pasukan itu di Ain Jalut, tempat yang konon katanya merupakan tempat pertempuran antara Nabi Daud alaihissalam dengan Jalut. Maka dari itu dinamakanlah tempat tersebut Ain Jalut. Dan bertemulah kedua pasukan tersebut. Pasukan Mongol berusaha untuk mewujudkan pasukan Islam dengan menyerangnya dari belakang. Akan tetapi, Baibars terlebih dahulu berhasil mencegat mereka. Beliau bersama sekumpulan kecil dari pasukan kaum muslimin menemui mereka di sebuah lapangan terbuka. Kemudian dari situ terbukalah hujan panah Mamluk, hujan panah Islam kepada pasukan Mongol. Pada awalnya pasukan Mongol terkejut dengan serangan ini dan mereka pun sempat tertahan. Akan tetapi jumlah pasukan Mongol lebih besar dari pasukan Islam dan mereka pun perlahan-lahan berhasil mendesak umat Islam.
umat Islam terus bergerak mundur. Mereka mundur ke balik sebuah bukit. Dari situ, umat Islam terus berusaha mempertahankan posisinya. Jenderal Kitbuka yang berada di bawah bukit tidak bisa melihat apa yang terjadi. Maka Jenderal Kitbuka pun mengirimkan seluruh pasukannya untuk menyerang umat muslimin. Umat muslim terdesak. Secara perlahan-lahan mereka terus bergerak mundur. Akan tetapi berkat kedisiplinan dan keteraturan serta kepemimpinan Jenderal Baibars, mereka bisa mundur secara teratur, berganti antara serangan pedang dan serangan panah. Sedikit demi sedikit mereka mundur ke sebuah lapangan yang dikelilingi oleh 3 bukit. Di hutan-hutan yang terdapat di bukit itulah Sultan Qutuz dan para pengikutnya bersembunyi. Mereka sedang mempersiapkan sebuah serangan balasan. Serangan tiba-tiba melalui gerakan mundur yang dipalsukan mengikuti taktik Mongol sendiri. Setelah berjam-jam menahan serangan Mongol, Baibars pun mundur ke garis utama, bergabung dengan pasukan muslimin yang lainnya. Dari situ, Sultan Saifuddin Qutuz berpidato menyalakan semangat para prajuritnya. Wahai tentara-tentaraku sekalian, ketahuilah bahwa tidak ada jalan kecuali berjihad. Jikalau kita tidak berjihad, maka matilah anak cucu kita di bawah kebiadaban bangsa Mongol itu. Maka setelah tanda menyerang dibunyikan, bergeraklah pasukan Islam menyerang pasukan Mongol. Pasukan Mongol tentunya sudah familiar dengan taktik ini. Mereka sudah kenal dengan jebakan semacam ini. Ini adalah taktik mereka sendiri. Maka Kitbuka pun menyuruh pasukannya untuk menahan pasukan Muslim dan beradaptasi dengan cepat. Dia mengirim sebagian besar pasukannya kepada salah satu bukit untuk menghancurkan pasukan Muslim di sana, kemudian mengelilingi mereka dari belakang. Sultan Saifuddin Qutuz mengetahui apa yang akan terjadi, maka beliau pun pergi secara pribadi ke sana bersama dengan pengawalnya. Pasukan Muslim yang diserang oleh pasukan Mongol dalam jumlah besar tersebut awalnya kewalahan. Sebagian dari mereka bahkan sempat berlari. Akan tetapi Sultan mengingatkan, wahai pasukan Islam, janganlah kalian mundur. Maka setelah diteriaki berkali-kali oleh sang Sultan, semangat mereka pun kembali timbul. Mereka melihat bahwa pemimpin mereka tidak lari, akan tetapi ada bersama mereka. Setelah itu terjadilah pertempuran yang sengit. Akan tetapi, alhamdulillahirrabbilalamin, pasukan Mongol rupanya tidak terbiasa dengan pertempuran pedang, sebab mereka lebih terbiasa dengan menggunakan anak panah. Lama-kelamaan, pasukan Mongol mulai kewalahan, padahal jumlah mereka lebih besar daripada pasukan Islam. Akan tetapi, taktik yang jenius yang telah dikembangkan oleh Baibars dan Qutuz dengan meniru taktik Mongol tersebut, rupanya berhasil juga. Di tengah pertempuran, Kitbuka, Jenderal Mongol, terbunuh. Melihat pemimpin mereka terbunuh, bangsa Mongol pun kehilangan nyalinya. Mereka mulai berlari, tahu bahwa mereka telah dikalahkan. Maka pada saat itu, menanglah umat Islam, menanglah umat yang berjihad di jalan Allah. Inilah Ain Jalut, hidup mati umat Islam di bulan Ramadan. Saudara-saudaraku, sebangsa dan seiman, ketahuilah bahwa umat Islam saat ini sedang menderita nasib yang sama pula dengan umat Islam dahulu pada abad ke-13. Sebagaimana mereka terpecah belah, kita pula terpecah belah. Rasulullah SAW pernah memberitahu kepada kita tentang keadaan umat Islam di akhir zaman, bahwasanya kita terpecah belah, seolah-olah kita adalah makanan yang diperebutkan oleh bangsa lain. Kita mungkin berjumlah banyak, akan tetapi kita lemah bagai buih di lautan, tidak kuasa menahan arus. Akan tetapi, ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, bahwa kita tidak boleh putus harapan. Ada harapan itu, dan kitalah harapan itu. Terutama kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudaraku yang merupakan kaum pemuda. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada umat yang berjihad, dan kehinaan akan ditimpakannya kepada para pengecut. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, berjuanglah dengan ikhlas, bekerjalah dengan ikhlas, berusahalah sebaik yang kita bisa. Insya Allah, dengan adanya pemimpin-pemimpin masa depan dari kaum pemuda seperti kita,
akan muncul pula pahlawan-pahlawan seperti Saifuddin Qutuz dan Baibars. Semoga Allah mengembalikan keutamaan dan kemuliaan kepada kita, umat Islam. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.